tingkah laku pada anak tidak konsisten untuk mengatasi dari mungkin bisa saya kurang paham dalam teori ini ya, bisa ditanyakan nanti pada dosen. Yang keempat, teori ekspektasi teoris self-worth, maaf. Teori atribusi. Mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan memberi alasan untuk menghindari kesan negatif. Teori ini berusaha berfungsi bagaimana siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi siswa. Jadi mencoba menjelaskan kenapa dirinya mengalami kegagalan atau kesuksesan. Yang kelima adalah self-worth, menghargai harga diri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seseorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi diri sendiri. Dan orang seperti mesti anak belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Maksudnya orang itu dinilai baik atau gimana itu karena prestasinya. Yang kelima, ekspektasi theories of motivation. Hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Individu sering dihadapkan pada bagaimana memilih respon untuk berbagai kebutuhan. Upaya memilih menurut dirinya adalah individu tidak hanya merespon kejadian yang telah terjadi, tapi mereka merespon hal-hal yang mungkin dan diharapkan akan terjadi. Jadi, hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku, yaitu seorang anak merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Yang ketujuh, teori humanistik untuk motivasi. Yang teori belajar humanistik adalah menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Proses humanisasi. Teori belajar humanistik lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi teori humanistik ini untuk motivasi kita menjelaskan kita mempunyai persepsi bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan kepentingan memanusiakan manusia. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia dalam ketika pembelajaran. Menurut Carl Ransom Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Jadi manusia kodratnya itu harus belajar karena untuk memperbaiki diri. Yang kedua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Di sekolah, peserta didik akan akan belajar tentang hal-hal yang
akan dipelajari untuk bekal masa depan. Yang ketiga, perorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang berperan bagi peserta didik. Jadi, bahan pembelajaran, mengorganisasikan bahan pembelajaran. Ini yang juga penting untuk peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Jadi peserta didik ini juga harus bisa belajar tentang proses. Belajar itu butuh proses karena nggak harus langsung ya. Maksudnya harus butuh proses seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Yang selanjutnya, menurut teori Maslow, orang yang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Jadi, orang yang dimotivasi oleh kebutuhan pasti akan mempunyai motivasi belajar. Mungkin peserta didik jika dimotivasi oleh kebutuhan, oh ini aku belajar untuk kebutuhan masa depan. Yang ke-8, motivasi berprestasi. Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Jadi, motivasi berprestasi ini mempunyai peserta didik mempunyai motivasi untuk mencapai kesuksesan. Jadi, motivasi belajarnya ini kuat untuk mencapai prestasi. Aku harus berprestasi, aku harus harus mencapai tujuan untuk diriku sendiri, untuk masa depan, untuk bekal di masa depan gitu. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih saudari Mas Udah tadi sudah menjelaskan begitu ya. Baik. Baik, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Mungkin Mbak. Mbak, saya mau tanya. Oke. Halo, Mbak. Iya, Mbak Ber. Kok mandek, Rek? Kok mandek? Iya, Mbak Berlian.
Nunggu aku mau. Ya, monggo langsung saja nggih. Yang ingin ditanyakan langsung ke pertanyaan. Oke, baik ya. Karena ini merupakan tugas kelompok ya. Jadi yang menjawab tidak harus dari saudari Mas Uda, saudari Roro juga dapat menjawab. Pertanyaan sudah disampaikan ya di kolom chat. Monggo dijawab. Baik ya, saya bacakan kembali ya pertanyaan dari saudari Berlian ya. Mbak, saya mau tanya dari berbagai motivasi yang sudah dijelaskan, menurut panjenengan motivasi yang seperti apa yang efektif digunakan di SD dan berikan alasannya. Itu tadi pertanyaannya. Baik. Menurut saya ya, sebentar.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Berlian. Mungkin menurut saya yang baik, yang menurut saya ya, yang paling baik adalah teori self worth, menghargai dirinya sendiri. Karena alasannya menurut saya kan motivasi itu yang paling besar itu datang itu dari diri sendiri. Maksudnya kalau ya bukannya dari luar itu enggak penting, kalau dirinya sendiri yang mempunyai motivasi belajar, jadi gampang, maksudnya menumbuh, menghilangkan seperti malas atau putus asa itu jadi gampang. Jadi menghargai dirinya sendiri. Aku harus baik. Aku jika menurut penilaian, jadi kalau menurut masyarakat, persepsi masyarakat jelek itu, jadi kita harus bisa menghargai diri sendiri. Jadi aku nggak mau melakukan hal yang jelek itu, karena itu berhubungan dengan harga diri, menghargai dirinya sendiri. Jadi aku nggak mau melakukan hal-hal yang seperti itu untuk dirinya sendiri, untuk diriku sendiri, agar diriku ini berharga gitu loh, maksudnya menghargai diri sendiri gitu. Jadi jika motivasi belajar tersebut muncul karena self, karena diri sendiri, jadi itu lebih mudah untuk mengendalikan diri sendiri. Mungkin kalau menggunakan hadiah atau itu, mungkin kalau nanti suatu saat seandainya nggak ada hadiah lagi, mungkin motivasinya akan berkurang. Jadi dari diri sendiri dikuatkan dulu, jadi insya Allah akan bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bukan karena orang lain. Jadi menumbuhkan motivasi tersebut dari diri sendiri, agar nanti kalau gak terpengaruh dari luar gitu loh. Baik, seperti itu kurang lebih. Mbak Berlian bisa diterima. Ada pertanyaan dari Mbak Faria. Saya baca dari Mbak Faria. Dalam masa pandemi dan sekolah-sekolah ada yang melakukan pembelajaran daring, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bagaimana cara orang tua untuk memotivasi anak tersebut agar mau mengerjakan tugas, sedangkan anak itu kalau dinasehati orang tuanya susah? Baik, kami cari jawaban dulu.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Fariha. Jadi ini yang dibahas peran orang tua ya. Peran orang tua pada saat pembelajaran daring agar anak tersebut mau mengerjakan. Jadi gini, orang tua juga sama perannya juga harus memberi motivasi, harus memberi dorongan kepada anak tersebut agar mau mengerjakan. Jadi mungkin bisa juga ayo nak dikerjakan, nanti gak dapat nilai, gak naik kelas, atau bisa ayo dikerjakan yang semangat, nanti sama bu guru dinilai baik atau akan mendapatkan reward atau apa. Kita sebagai orang tua juga harus, kan kalau pembelajaran daring kan pengawasan dari guru semakin berkurang. Jadi peran orang tua ini sangat kuat kan di rumah ya. Maksudnya orang tua ini harus bisa gimana caranya anak itu mau mengerjakan tugas, mau belajar, dan mau mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Jadi orang tua juga harus memberi motivasi. Ayo nak, belajar nak. Ayo. Walaupun nantinya anak tersebut ya mengerjakan tugas gak bisa, mesti lihat online atau lihat di internet atau membaca di sebuah atau Google gitu ya istilahnya. Kan setidaknya mereka sudah membaca. Jadi mereka sudah setidaknya mengerti lah gitu. Jadi juga harus orang tua juga harus memberikan dorongan yang lebih kepada anak. Nah, untuk peran guru mungkin kalau di pembelajaran daring ini dikasih batas waktu jadi anak itu bisa mengira-ngira gitu ya, bisa jaga-jaga. Oh, batas waktunya segini, ayo harus cepetan gitu. Mungkin kalau orang tua juga harus mengingatkan tentang batas waktu dari guru tersebut. Juga harus jadi di sini peran orang tua itu sangat penting. Orang tua harus bisa memberikan motivasi yang lebih kepada anak untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut. Kurang lebih seperti itu Mbak Nurul Fariha. Apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih Mbak, bisa diterima. Nggih. Baik, tadi saudari Mas Rura, saudari Mas Udah maksudnya, ya, sudah menjawab 2 pertanyaan dari saudari Berlian dan saudari Nurul Fariha. Sampai sini sudah clear ya. Jadi Oke, dalam belajar daring bagaimana cara orang tua memberikan motivasi agar anak mau mengerjakan tugas begitu ya. Nah, berarti di sini yang perlu ditingkatkan berarti kan kesadaran belajar anaknya itu ya. Mungkin dapat diberikan reward tadi ya kan untuk mengubah perilakunya begitu. Misal nih ketika anak itu berhasil mengerjakan tugasnya sendiri, nanti dipantau orang tua, nah dia akan mendapatkan uang jajan yang lebih, itu misalnya. Jadi nanti terjadi perubahan perilaku karena adanya reward tadi, gitu. Jadi bagaimana peran orang tua untuk memacu semangat atau motivasi belajar anaknya? Ya, berarti dengan cara memberikan kesadaran belajar ke anaknya itu.
Sehingga anak itu merasa bahwa dalam belajar itu dia butuh gitu, butuh terhadap materi pelajaran yang harus dikuasai. Seperti itu. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya ke kelompok dari saudari Mas Uda? Belum, nggih? Baik ya, karena ini tadi sudah ada presentasi dan tanya jawab. Itu apakah dicukupkan sekian untuk lanjut ke mata kuliah berikutnya? Oke, Pak. Ya, baik. Baik. Untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok presenter maupun dari mahasiswa audiens. Gitu. Baik, kita masuk ke materi perkuliahan berikutnya ya, tentang perkembangan peserta didik. Baik, ini langsung digabung, gitu. Langsung digabung. Hari ini kita akan membahas tentang teori perkembangan psikoanalitik, kognitif, dan behavioristik. Ini yang presentasi kelompoknya siapa, nggih? Kelompok 1, kelompok kula kali Mbak Ruro. Oh gitu. Tapi saniki Mbak Ruro sing presentasi. Oh begitu, iya iya. Nggih. Oke. Nggih pun, monggo langsung saja. Nanti saya tambahkan materi setelah tanya jawab selesai. Begitu, nggih. Monggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo silahkan. Niku PPT-nya, Pak. Oh iya, PPT-nya bisa di-share ke grup ya, grup kelas ya. Nggih, iya. sampun. Sampun, oh nggih. Ya, sebentar. Bentar, saya download dulu. Oke, bentar ya, masih diunduh.
Oke. Oke, baik, saya share screen ya. Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, monggo. Pak, maaf ya nggak bisa nganu video, cuma audionya saja. Oh iya, nggak apa-apa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mempresentasikan materi saya tentang teori perkembangan psikoanalitik, kognitif, dan behavioristik dari kelompok 2. Materi Ya. materi pokoknya ada 3 macam, yaitu teori perkembangan psikoanalitik, yang kedua kognitif, dan yang ketiga behavioristik. Selanjutnya adalah materi psikoanalitik. Psikoanalitik sendiri adalah teori yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Ada salah satu teoritis, yaitu Sigmund Freud percaya bahwa perkembangan merupakan salah suatu proses aktif yang dinamis yang sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan individual yang dibawa sejak lahir, serta pengalaman-pengalaman sosial dan emosional mereka. Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Yang pertama adalah sadar. Adalah tingkatan kesadaran yang berisi semua hal yang dapat kita cermati pada saat-saat tertentu. Tingkatan kesadaran ini hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental manusia, yaitu pikiran, persepsi, perasaan, serta ingatan. Isi daerah sadar tersebut merupakan hasil daripada proses penyaringan yang diatur oleh stimulus waktu yang singkat. Namun merupakan teori yang tak pasti karena ingatan seseorang bersifat relatif. Selanjutnya adalah prasadar. Prasadar yaitu tingkat kesadaran setiap seseorang yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadarnya manusia. Jadi berasal dari sebuah pengalaman yang semula disadari, namun tidak dicermati lagi. Jadi ingatannya itu pendek. Prasadar tersebut dapat memunculkan kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, atau salah ucapan. Yang terakhir adalah tak sadar. Tak sadar secara khusus membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotik, melainkan empirik. Yang dimaksud adalah berupa insting, impuls, yang merupakan bawaan setiap individu sejak lahir. Selanjutnya, jenis-jenis struktur kepribadian menurut pandangan psikoanalitik. Sampai dengan tahun 1280-an, teori ini kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur saja. Dan pada tahun 1923 mengenalkan juga 3 model struktural lainnya. Yang pertama ID atau Das-S merupakan struktur kepribadian yang asli, berisi segala sesuatu secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting.
Yang kedua adalah ego atau das ich. Berbeda dengan ID yang pertama tadi, yang dikuasai oleh prinsip ini adalah kesenangan. Ego yang dikuasai oleh prinsip kenyataan. Tujuan dari prinsip ini menangguhkan perbedaan energi sampai ke benda yang nyata yang nantinya akan memuaskan hasrat manusia. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah superego atau das Überich. Merupakan struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Selanjutnya, salah satu contoh kasus berdasarkan teori ini yaitu teori perkembangan psikoanalitik. Bisa dilihat di layar. Kisah tersebut adalah seseorang bunga. Dia naiknya lucu dan ceria, tinggal bersama ayah, ibu, dan satu lagi saudara perempuannya. Suatu ketika, dia melihat ayah memukuli ibunya dan kakaknya. Dan akhirnya bunga menjadi trauma yang cukup mendalam. Sampai saat ini, ia menjadi seseorang remaja yang tidak mau mendekati laki-laki manapun. Jika ada laki-laki yang mendekatinya, ia akan cuek dan cenderung tidak peduli atau abai kepada laki-laki tersebut. Berdasarkan kasus ini, kita lihat dari sudut pandang psikoanalitik yang menyebabkan bunga menjadi lesbian atau trauma pada seorang lelaki adalah dari masa lalu yang dan hal ini berpengaruh kepada kepribadiannya hingga dewasa, khususnya pada struktur kepribadian yang terdiri dari ID, ego, dan superego yang tadi. Selanjutnya, bab yang kedua adalah teori behavioristik. Teori ini merupakan behaviorisme aliran baru yang berkembang pada tahun 1950. Sedangkan menurut Edward Litt, seorang ahli psikologis asal Amerika, teori ini adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin adalah rangsangan. Contohnya, seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi akibat stimulus itu sendiri. Next. Jenis-jenis tingkah laku seseorang berdasarkan teori ini. Ada dua, yaitu responden dan operan. Yang pertama, responden. Respon dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik. Dan yang kedua adalah tingkah laku operan. Berbeda dengan tingkah laku responden, tingkah laku operan adalah tingkah laku yang dipancarkan secara spontan, bebas. Seperti contohnya adalah anak kecil yang tersenyum saat mendapatkan permen. Terus selanjutnya, contoh kasus berdasarkan teori perkembangan behavioristik. Dapat dilihat di layar. Ada sepenggal kisah ya, seorang guru. Saat dia ingin mengajarkan nada kepada muridnya, ia mengamati terlebih dahulu keadaan fisik, terutama jari murid-muridnya. Dan selanjutnya, dari kasus di atas,
Kasus di atas adalah contoh dari sebuah pengajaran di kelas dengan penerapan teori behaviorisme. Guru memberikan stimulus dulu kepada siswa, sehingga siswa mengeluarkan responnya. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir adalah teori perkembangan kognitif. Kognitif merupakan salah satu kawasan tujuan pembelajaran ilmu taksonomi. Kawasan atau daerah kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Tingkatnya pun bersifat hierarki, di mana tingkatan terendah harus dimiliki dulu sebelum mempelajari tingkatan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis tingkatan dalam teori ini. Ada 6 subbab. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan, kedua adalah tingkat pemahaman, sampai yang terakhir. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan, yaitu knowledge. Merupakan kemampuan seseorang dalam mengingat atau menghafal tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk yang kedua adalah pemahaman. Merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap arti makna, serta kemampuan dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan. Yang ketiga adalah tingkat penerapan atau application. Merupakan kemampuan seseorang dalam menemukan titik temu dari berbagai masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah analisis. Yang nomor 4 adalah analisis. Adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya, tingkat analitis. Merupakan kemampuan seorang dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, sintesis. Merupakan kemampuan seorang untuk membentuk suatu pola baru dengan cara menyatukan atau mengaitkan berbagai elemen dengan pengetahuan yang ada. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang dalam membuat keputusan tentang beberapa hal yang tepat berdasarkan kriteria ataupun pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, contoh kasus dalam teori perkembangan kognitif. Ketika kita menjadi seorang ibu, pastinya kita sudah melihat perkembangan anak-anak kita semenjak dia berusia dari 0 sampai dewasa. Dalam proses perkembangan tersebut, tentunya anak-anak selalu diikuti adanya proses pembelajaran. Tanpa disadari, tindakan-tindakan yang dilakukan seorang anak menjadikan hal itu sebagai pengalaman. Selain itu, berdasarkan 4 tahapan perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget, menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa dihasilkan sesuai dengan kemampuan kognitif anak dan terus berkembang sesuai dengan pengalaman yang diterimanya. Oleh karena itu, teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses pembelajaran sebagai suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali tadi ya, sudah clear ya yang dijelaskan oleh saudari Ruroh ya. Baik, monggo silakan kalau ada yang tanya jawab.
Monggo, yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin sudah paham semua Pak, jadi tidak ada yang tanya. Oh gitu, sudah paham semua. Oke, baik. Sambil apa namanya? Sambil berjalan, gitu. Kalau begitu, saya ingin bertanya ke saudari pemateri ya, saudari Ruro. Iya Pak. Iya. Jadi kalau tadi dibandingkan ya antara apa? Psikoanalisis dengan satunya tadi behavior. Bedanya gini. Perbedaan di antara kedua tadi yang paling menonjol apa? Di antara psikoanalisis dengan behavioristik. Sebentar Pak. Kalau psikoanalitik itu turun dari faktor internal seperti motivasi belajar seseorang. Kalau behavioristik berasal dari kebiasaan. Jadi perkembangannya itu dari kebiasaan seseorang.
berulang-ulang setiap hari. Begitu, Pak. Baik, iya. Betul yang dijelaskan oleh saudari pemateri tadi ya, bahwa dalam behavioristik berarti yang diamati itu kan perilakunya ya. Jadi ada pengkondisian perilaku namanya. Nggih. Kita kemarin sudah belajar ada classical condition, yang satunya operant condition. Nah, jadi kalau behavioristik berarti fokus ke perilakunya. Begitu, nggih? Betul tadi. Sedangkan dalam psikoanalisis itu ya, jadi Sigmund Freud itu menjelaskan bahwa perilaku sadar manusia itu ya, itu dibentuk oleh alam bawah sadar manusia. Jadi yang dikaji dalam psikoanalisis itu perilaku sadar manusia itu apa namanya dipengaruhi oleh kondisi alam bawah sadar atau kondisi tidak sadar tadi, seperti apa namanya, ada dikatakan super ego dan apa tadi, it ya namanya ya, gitu gitu. Jadi itu perbedaannya ya, psikoanalisis dengan behavioristik gitu. Kalau behavioristik perilaku berarti yang dikaji itu yang tampak, sedangkan kalau psikoanalisis itu fokus ke alam bawah sadarnya manusia, sesuatu yang tidak tampak, gitu. Baik, ini apakah tidak ada pertanyaan lagi dari mahasiswa yang lain? Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya, oke. Saya tampilkan PPT saya. Oh, baik, diakhiri dulu aja, Saudari Ruroh, presentasinya tadi, karena tidak ada yang bertanya. Monggo bisa diakhiri, di close. Alhamdulillah, presentasi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Gilbert tambah api-api, Bu. Saya akhiri. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagus sekali ya presentasi dari Saudari Ruroh tadi. Sudah cukup gamblang menjelaskan perbedaan antara teori perkembangan psikoanalitik, kemudian kognitif dan behavioristik gitu ya. Tadi sudah diberikan contoh kasusnya juga. Itu bisa dibaca-baca lagi di grup WA nanti setelah perkuliahan selesai. Baik, meskipun presentasi sudah selesai, tapi perkuliahan belum selesai ya, karena ada beberapa slide presentasi PPT yang ingin saya sampaikan, begitu, nggih. Ini singkat saja, nggih, singkat saja. Baik, bentar, saya mulai share screen PPT dulu. Ya, jadi ini tambahan terhadap presentasi yang sudah dipresentasikan tadi, itu. Oke, baik, PPT-nya sudah terlihat, nggih? Sampun, nggih? Halo? Sampun, Pak. Oke, ya. Baik. Pertama kita akan membahas mengenai psikoanalisisnya dulu ya. Oke. Nah, jadi dalam psikologi analisis itu menyatakan bahwa semua tingkah laku sadar kita itu ternyata dipengaruhi oleh kondisi alam bawah sadar. Jadi misalnya, ya, jadi ini salah satu tokohnya yaitu Sigmund Freud ya, itu mengimajinasikan atau membayangkan, mengilustrasikan begitu ya. Jadi seperti fenomena gunung es ya.
gunung es ini apa yang tampak itu, yaitu apa, perilaku sadar manusia. Nah itu, sedangkan yang tidak tampak itu lebih besar lagi ternyata ukurannya, yaitu ini kondisi alam bawah sadar manusia. Gitu, Ge. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi yang dapat digarisbawahi bahwa semua tingkah laku sadar manusia itu dipengaruhi oleh kondisi alam bawah sadar. Gitu, Ge. Oke, sekarang pernahkah kita memikirkan yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang tepat, atau yang kedua pengambilan keputusan yang tidak tepat? Oke, keputusan yang tepat akan menghasilkan kepuasan, bahagia, senang, kemudian termotivasi untuk kembali melakukannya. Sedangkan keputusan yang tidak tepat itu dampaknya kita bisa membuat kita lemas, menyesal, bahkan penasaran ingin mencoba lagi begitu. Bisa saja terjadi konflik batin, stres, kebingungan gitu ya. Nah, semua itu merupakan fenomena psikologis dan telah diteliti oleh Sigmund Freud. Siapakah Sigmund Freud? Dia adalah dokter kejiwaan yang berasal dari Austria. Oke, konsep kepribadian manusia. Who am I? Siapakah diri saya? Ternyata dalam diri manusia itu terdiri dari 3 aspek ya. Dijelaskan oleh Sigmund Freud ya. Ada id ya. Id ini merupakan insting dasar manusia untuk memuaskan keinginan terdalam. Seperti ya, kebutuhan makan, ya, kebutuhan tidur, lalu apa namanya? Kebutuhan untuk eksis begitu ya. Nah, itu semua itu adalah id. Kemudian ada super ego. Super ego ini yaitu aturan dalam kehidupan, seperti nilai dan norma itu ya. Nah, kemudian ada ego. Ego yaitu berfungsi untuk mengendalikan kepribadian, menyesuaikan atau menyeimbangkan antara id dengan super ego. Gitu nggih. Jadi kalau kita ibaratkan id itu seperti seekor kuda begitu ya. Kemudian super ego itu lintasannya atau jalannya. Kemudian kita itu kondisi sadar itu sebagai ego, sebagai pengendali kepribadian. Oke, jadi yang dimaksud dengan kesadaran itu yaitu ego ini ya, karena dia mengendalikan kepribadian. Sedangkan super ego dan id itu senantiasa berkecamuk dalam alam bawah sadar manusia. Begitu ya. Dapat dipahami seperti itu. Baik, sekarang kalau saya tanya, tentukan mana yang merupakan id, super id, dan ego. Ya, jadi saya berikan contoh ilustrasi. Joni baru saja belajar untuk melakukan puasa. Di tengah berpuasanya itu, sempat terbesit pikiran untuk minum di tempat yang tidak diketahui orang lain. Namun, Joni teringat apabila sesuatu masuk ke dalam lambungnya, mengakibatkan puasanya batal. Akhirnya, Joni tidak jadi untuk minum dan tetap melanjutkan puasanya. Baik. Di sini siapa yang bisa menentukan begitu? Mana yang id, mana yang super id, dan mana yang ego? Boleh itu ya, open mic ya. Halo? Aku nggak paham ini id super id. Halo, gimana? Ini baik, siapa yang mau menjawab ini? Boleh sebutkan nama ya. Salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti sambil apa. Nah, dari salah itu kita bisa belajar. Boleh open mic ya. Tolong sebutkan nama. Belum? Kalau belum, saya tunjuk ya. Baik. Saudari Mas Uda. Ya. Saudari Mas Uda. Iya, Pak. Ya ini tentang ilustrasi atau cerita Joni yang belajar berpuasa tadi. Itu yang mana yang merupakan id,
super id dan ego? Mungkin kalau Iya, dijawab dulu aja nggak apa-apa. mungkin yang pertama itu masuk dalam apa? Masuk dalam ego. Ya, ego itu kan pengendali. Mana yang termasuk pengendalinya? Oh, Kalau id itu keinginannya, kita bisa identifikasi dulu. Mana keinginannya itu id berarti. keinginannya yang pertama. Ya. Terus egonya yang kedua. Ya. Yang super ID-nya yang ketiga. Insya Allah gitu, Pak. Yang pertama tadi id ya? Yang pertama id. Oke, ya. Baik ya. Betul ya. Jadi ya dari ilustrasi ini ya. Jadi Joni itu belajar untuk melakukan puasa. Di tengah berpuasanya ia sempat terbesit pikiran untuk minum di tempat yang tidak diketahui orang. Jadi ada keinginan tuh berarti id ya, betul ya. Nah, itu id. Kemudian namun Joni teringat bahwa apabila sesuatu masuk ke dalam lambungnya, akibatnya puasanya batal. Nah, ini kan berarti ada peraturan ya. Peraturan itu bisa kita sebut dengan super ego ya. Super ego. Nah, jadi kalau id tadi keinginan, kalau super ego itu merupakan peraturan. Gitu ya. Oke. Akhirnya Joni tidak jadi untuk minum dan tetap melanjutkan puasanya. Ini berarti kan pengendalian dari egonya Joni tadi ya. Jadi ego, kita bisa bedakan ya, ego sama egois itu beda ya. Kalau egois itu kan negatif ya, kalau ego itu positif. Gitu nggih. Baik, terima kasih saudari Mas Udah tadi sudah membantu untuk menjawab. Baik, kita lanjut lagi ya. Sudah bisa ya bedakan antara id, super ego dan ego, begitu nggih? Nggih, insyaallah. Nggih, lanjut lagi. Iya. Konsekuensinya apa? Jadi ada dua jenis manusia begitu ya. Jadi kalau ada orang yang dapat mengendalikan id-nya tadi atau mengendalikan keinginannya, maka dia itu orang tersebut mampu menghadapi kenyataan dengan baik karena dia memiliki pengendali atau ego yang baik dan memiliki solusi atas permasalahan. Nah, sebaliknya ada juga orang yang kesulitan dalam menghadapi masalah hidup gitu ya. Itu karena dia egonya lemah gitu. Karena dia tidak dapat menguasai kepribadiannya begitu, menguasai id-nya, menguasai keinginannya tadi. Dan cenderung impulsif dan mudah stres. Gitu. Jadi ada konsekuensi ya dari cara manusia mengendalikan kepribadiannya gitu ya. Oke, jadi menurut Freud ya 5 tahun pertama pada fase anak-anak akan mempengaruhi kepribadian seseorang pada saat dewasa. Jadi 5 tahun pertama itu merupakan masa-masa emas begitu ya menurut Freud ya. Nah, dalam fase 5 tahun pertama itu anak akan belajar ego untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan. Jadi ego itu ternyata diperlukan ya untuk apa? Untuk menahan keinginan yang kalau dituruti itu tidak ada habisnya gitu ya. Nah, jadi ini juga bagaimana orang tua itu ya memperlakukan anak, apakah anak itu diperlakukan mandiri atau tidak mandiri gitu ya. Kemudian apakah anak itu dihargai pendapatnya atau tidak dihargai pendapatnya. Kemudian apakah anak itu diajarkan cepat untuk mengambil keputusan atau
diabaikan atau sehingga lambat mengambil keputusan. Kemudian apakah anak itu ya berinisiatif atau tidak memiliki inisiatif. Kemudian kejujuran itu apakah sudah ditanamkan sedari anak itu berusia 5 tahun atau sebelum 5 tahun, atau dibiarkan tidak jujur begitu dan sebagainya. Nah, menurut Freud, 5 tahun pertama itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang pada saat ia dewasa. Gitu nggih. Kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana solusi menghadapi masalah kepribadian? Jadi masalah kepribadian itu ketika ego tidak dapat menguasai keinginan tadi ya, ego tidak dapat menguasai id-nya tadi. Jadi seperti kuda itu kan, seorang joki dia harus menguasai kudanya ya, supaya sampai di garis tujuan. Caranya itu ada 3 yang dijelaskan oleh Freud ya, yaitu dapat berbagi cerita dengan orang lain gitu ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan para ahli gitu. Kemudian kita dapat mengenali defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri gitu ya. Kemudian kita dapat mengingat masa 5 tahun pertama kita. Jadi waktu kecil tuh kita kan orangnya semangat gitu ya. Mungkin ketika dewasa kok aku ini kenapa ya tidak semangat gitu, karena seakan-akan tidak memiliki ego begitu. Nah, itu kita dapat mengingat masa 5 tahun pertama kita, di mana dunia itu ya kan terasa seperti semua orang itu seperti menjadi harapan begitu ya bagi dalam kehidupan kita. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita membahas psikoanalitik itu berarti membahas tentang salah satunya tentang kepribadian. Jadi banyak ya yang dijelaskan dalam psikoanalitik ini, seperti apa namanya, kasus-kasus kejiwaan begitu ya, histeria begitu dan sebagainya. Nah, salah satu yang dijelaskan yang penting yaitu masalah kepribadian ini tadi gitu ya. Nah, tadi teori perkembangan kognitif ya, salah satu tokohnya Piaget tadi sudah dijelaskan oleh saudari Ruroh gitu ya. Ini kognitif ini juga menyangkut apa, waktu itu sudah kita singgung ya, tentang empat tahap perkembangan kognitif anak itu ya. Baik ya, saya rasa ini yang kognitif sudah cukup dijelaskan tadi. Baik, kita lanjut ke yang behavioristik ya. Oke, kalau kita bahas behavior, perilaku, berarti ada stimulus dan respon. Perilaku dapat dikondisikan begitu ya. Jadi menurut salah satu tokohnya yaitu Watson gitu ya. Dia itu begini, jadi beri saya seorang bayi yang sehat begitu ya, yang sehat, yang bugar begitu. Nanti bayi tersebut itu bisa saya jadikan sesuai dengan pekondisian yang saya berikan. Dia bisa saja menjadi dokter begitu ya, dia bisa menjadi penjahat, dia bisa menjadi olahragawan begitu ya. Nah, jadi menurut dari Watson begitu ya, bahwa seseorang itu dapat menjadi apapun sesuai dengan apa yang dikondisikan. Begitu ya. Nah, kalau kita ingat-ingat ada 2, ada classical conditioning, ada operant conditioning gitu ya, yang waktu itu sudah dijelaskan di papan tulis itu ya. Jadi ada stimulus, ada respon. Oke, baik, itu tadi sekilas penjelasan tentang teori perkembangan psikoanalisis, kognitif, dan behavior. Jadi psikoanalisis dan behavior ini ya itu berbeda begitu ya, fokus kajiannya. Kalau behavioristik itu fokus kajiannya ke perilakunya, jadi sesuatu yang sadar yang dikaji itu, sedangkan yang tidak sadar itu tidak dianggap penting begitu dalam teori behavioristik. Nah, sebaliknya dalam teori psikoanalisis itu ternyata ya kesadaran, perilaku sadar manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya begitu. Jadi alam bawah sadar itu ternyata dominan sekali dalam kehidupan manusia, sehingga Sigmund Freud tadi merasa perlu untuk mengkaji kira-kira apa saja alam bawah sadar yang mempengaruhi manusia. Jadi alam bawah sadar tadi ada super ego ya,
super ego. Jadi ada pertentangan antara super ego dengan id tadi, antara keinginan dengan peraturan, begitu ya. Kemudian itu akan dikendalikan oleh alam sadar manusia bernama ego tadi. Jadi ego mengendalikan pertentangan antara super ego dan id atau keinginan manusia. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya antara psikoanalisis dengan behavioristiknya itu. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Boten nggih. Sudah paham semua ya? Sampun. Sampun. Oh, nggih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan begitu nggih, maka perkuliahan dapat saya akhiri begitu nggih. Dapat kami akhiri. Terima kasih kepada kelompok yang melakukan presentasi ya. Ada saudari Mas Uda dan saudari Ruroh. Sami-sami. Iya, baik. Terima kasih juga kepada mahasiswa dan mahasiswi Ngawonggo yang sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.